Peta potensi ekspor atau ekspor potensial map adalah alat bantu gratis yang mengubah analisis ekonomi menjadi informasi perdagangan praktis dengan menggunakan metodologi potensi ekspor ITC atau International Trade Center. Ekspor potensial map dapat membantu kita dalam mengevaluasi kinerja ekspor, permintaan pasar sasaran, kondisi akses pasar, dan hubungan bilateral antara negara pengekspor dan pengimpor untuk memberikan peringkat peluang yang belum terrealisasi. Ekspor potensial map juga dapat membantu berbagai pihak untuk mengidentifikasi peluang ekspor yang belum dieksplorasi dan menentukan pasar yang potensial untuk mereka. Alat ini mencakup sebanyak 4.658 produk yang menyediakan informasi untuk 226 negara dan wilayah yang tersedia dalam berbagai macam bahasa, yaitu bahasa Inggris, Spanyol, dan Perancis. Selanjutnya yaitu manfaat. Yang pertama, ada penasihat perdagangan. Mereka dapat menggunakan alat ini untuk memberikan panduan terperinci kepada pelaku usaha mengenai peluang ekspor yang belum dieksplorasi. Yang kedua, para pembuat kebijakan. Mereka dapat menggunakan alat bantu ini untuk mengumpulkan informasi mengenai potensi ekspor negara mereka ketika memprioritaskan produk dan pasar untuk strategi ekspor nasional dan regional, serta untuk negosiasi kebijakan perdagangan. Dan yang ketiga, perusahaan swasta. Mereka dapat menggunakan alat ini untuk mengidentifikasi target pasar yang menarik untuk produk yang mereka ekspor. Untuk mengakses ekspor potensial map, langkah yang harus kita lakukan yaitu buka browser internet dan kunjungi situs resmi ekspor potensial map di trademap.org. Jika sudah, kita pilih yang paling atas yaitu trademap. Muncul halaman utama seperti ini, kita pilih menu Other ITC Tools dan pilih ekspor potensial map. Selain itu, kita juga harus membiasakan diri dengan desain pada ekspor potensial map atau trademap ini agar kita mudah untuk menganalisisnya. Setelah tadi kita membuka website dari ekspor potensial map, di sini kita bisa langsung mengarahkan kursor kita ke tab markets di sebelah sini. Dan setelahnya akan muncul kolom for exporter dan in products. Untuk kolom for exporter, kita bisa isi dengan negara, subregional ataupun regional. Untuk kali ini kami menggunakan negara, yaitu negara Indonesia untuk dianalisis. Bisa langsung diketik ataupun dicari dari negara yang ingin dianalisis tadi. Lalu selanjutnya untuk di kolom in products kita bisa memilih dengan produk, subsektor ataupun sektor. Untuk di video kali ini kami memilih untuk menganalisis produk yang lebih spesifik, yaitu adalah kopi tidak disangrai dan tidak berkafein dengan HS code 090111. Bisa langsung diketik di kolom in products dan pastikan bahwa HS code yang digunakan itu merupakan 6 digit yang diakui secara global. Setelahnya, kita bisa memilih ingin melihat visualisasi data berupa gap chart ataupun geomap. Untuk gap chart adalah bentuknya seperti ini. Ketika kita menggerakkan kursor kita ke salah satu negara, maka akan terlihat beberapa informasi yang bisa kita ambil, yaitu pertama misalnya contoh, saya mengambil dari Jerman. Nah, di sini Jerman itu ada ekspor potensial, actual exports ataupun unrealized potential remaining, di mana ekspor potensial itu adalah potensi ekspor, actual export adalah ekspor aktual yang dilakukan dari suatu negara ke suatu wilayah maupun secara dunia, secara keseluruhan, dan unrealized potential remaining adalah potensi ekspor yang belum direalisasikan. Untuk Jerman, dari Indonesia ke Jerman memiliki potensi ekspor sebesar 259 juta US dollar. Untuk ekspor aktualnya adalah 57 juta dolar dan untuk potensi ekspor yang belum direalisasikan adalah 201 juta dolar. Selanjutnya, visualisasi data berupa geomap. Bentuknya seperti ini. Jika kita menggerakkan ke suatu negara, maka akan memberikan juga informasi yang sama seperti pada gap chart tadi. Namun, ketika kita lihat di sini bagian yang lebih gelap, yaitu di dalamnya itu berupa ada angka. Nah, ini adalah potensi yang sudah direalisasikan. Misalnya untuk Jerman itu adalah 22,1%. Selanjutnya di sebelah kanan atas ada analisis ekspor potensial. Nah, pada bagian ini kita dapat mengurutkan berdasarkan ekspor potensial rank, ada demand, dan ada ease of trade. Yang pertama kita lihat dari ekspor potensial rank. Pada bagian ini kita dapat mengetahui pasar dengan potensi terbesar untuk mengekspor kopi tidak disangrai, tidak dihilangkan kafeinnya dengan HS code 090111. Dan di sini yang pertama ada Jerman. Jerman memiliki ekspor potensial sebesar 259 juta US dollar. Aktual ekspor atau jumlah yang benar-benar dikirimkan dari Indonesia itu sebesar 57 juta US dollar dan potensi yang belum terrealisasikan sebesar 201 juta US dollar. Yang kedua ada Amerika. Amerika memiliki ekspor potensial sebesar 195 juta US dollar, aktual ekspornya sebesar 249 juta US dollar, dan potensi yang belum terrealisasikan tidak diketahui
ketiga ada Jepang. Jepang memiliki ekspor potensial sebesar 126 juta US dollar, aktual ekspornya sebesar 64 juta US dollar, dan potensi yang belum terrealisasikan sebesar 62 juta US dollar. Selanjutnya lihat di bagian demand. Pada bagian ini, kita dapat mengetahui potensi permintaan tertinggi untuk produk kopi itu. Yang pertama ada Jerman, ada Amerika, dan ada Italia. Selanjutnya, ease of trade atau kemudahan perdagangan, atau juga bisa disebut negara yang memiliki hubungan ekspor yang baik dengan Indonesia. Itu yang pertama ada Malaysia. Malaysia memiliki ekspor potensial sebesar 49 juta US dollar, aktual ekspornya 56 juta US dollar, dan potensi yang belum terrealisasikan itu nggak diketahui. Jika kita ingin mengetahui potensi ekspor berbagai produk dari Indonesia ke negara lain, kita bisa buka tab products. Nah, lalu untuk bagian for exporternya, kita bisa isi dengan Indonesia dan marketnya kita isi dengan dunia. Lalu kita pergi ke bagian analisis ekspor potensial. Yang pertama kita lihat dari ekspor potensial range. Nah, pada bagian ini kita dapat mengetahui bahwa di negara Indonesia itu produk dengan potensi ekspor terbesar dari Indonesia ke dunia. Yang pertama ada minyak kelapa sawit, yang kedua ada ferronikel, dan yang ketiga ada biji dan konsentrat. Nah, selanjutnya kita buka bagian supply. Pada bagian supply ini kita mengetahui bahwa Indonesia memiliki kapasitas pasokan tertinggi untuk produk setengah jadi dari baja tahan karat. Lalu di bagian demand, kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang adalah produk yang memiliki potensi permintaan terkuat di dunia. Di sini juga kita bisa mengubah visualisasi dari chartnya. Ini ada gap chart, dan di halaman yang pertama ada tree map. Nah, pada bagian ini kita juga bisa menambahkan atau mengurangi komoditas yang ada. Memahami metodologi. Nilai ekspor potensial untuk produk kita diuraikan dan juga dianalisis berdasarkan ketiga faktor ini untuk menentukan daya tarik berbagai pasar. Yang pertama, pasokan. Faktor ini menilai kapasitas negara untuk memproduksi dan juga mengekspor produk kita, yang memperhitungkan faktor seperti kemampuan produksi, ketersediaan bahan baku, dan juga infrastruktur manufaktur. Kedua, permintaan. Faktor ini mengevaluasi permintaan negara terhadap produk kita, yang mempertimbangkan faktor seperti jumlah populasi, pertumbuhan ekonomi, preferensi konsumen, serta tren pasar. Faktor yang terakhir adalah kemudahan perdagangan, yang mengkaji kemudahan melakukan perdagangan dengan negara tertentu, yang mempertimbangkan faktor seperti hambatan perdagangan, tarif, infrastruktur transportasi, dan perjanjian perdagangan. Dengan menggabungkan dan menganalisis ketiga faktor ini, maka Export Potential Map menentukan pasar potensial yang menawarkan peluang paling menjanjikan untuk produk kita. Pada kesimpulannya, peta potensi ekspor atau Export Potential Map adalah alat yang mampu mengidentifikasi peluang ekspor yang belum dieksplorasi serta potensi diversifikasi ekspor untuk berbagai negara dan produk. Alat ini berguna bagi penasihat perdagangan, pembuat kebijakan, dan perusahaan swasta untuk mengidentifikasi pasar potensial dan memberikan panduan dalam strategi ekspor. Selain itu, metodologi yang digunakan dalam peta potensi ekspor mencakup evaluasi kinerja ekspor, permintaan pasar sasaran, kondisi akses pasar, dan hubungan bilateral. Kemudian, pengguna dapat mengakses alat ini melalui situs website TradeMap, menentukan produk dan pasar mereka berdasarkan HS code produk, dan memahami faktor-faktor seperti pasokan, permintaan, dan kemudahan perdagangan untuk menentukan pasar ekspor potensial.